Pemirsa, 4 orang anak tewas tenggelam saat tengah menikmati libur lebaran di Pantai Tompek, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sementara 1 anak lainnya berhasil diselamatkan. Suasana euforia libur lebaran berubah menjadi duka saat 5 orang anak terseret ombak di Pantai Tompek, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tangis para orang tua ini pun tak terbendung melihat jasad anaknya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dari 5 anak yang terseret ombak, 4 ditemukan dalam kondisi meninggal, sementara 1 lainnya selamat dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Pasca kejadian, lokasi wisata Pantai Tompek ditutup sementara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 6 orang tewas dan 3 lainnya hilang akibat insiden perahu terbalik di Boyolali, Jawa Tengah. Perahu diduga terbalik karena salah satu penumpang berfoto selfie di geladak depan perahu. Enam dari 9 penumpang perahu yang tenggelam dan hilang di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 3 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Petugas SAR menggunakan drone untuk mencari korban. Dalam operasi pencarian, tim SAR mengalami kesulitan karena banyaknya jaring dan tonggak kayu yang dipasang petani karamba. Sementara itu, petugas perahu yang masih berusia 13 tahun diperiksa intensif polisi. Polisi juga terus mendalami penyebab pasti kecelakaan dan menutup sementara objek wisata Warung Apung Waduk Kedung Ombo. Untuk sementara ditutup dalam proses supaya untuk menjaga air di bawah itu tidak keruh seperti itu. Kalau korban tadi sudah dibawa ke rumah sakit ya? Sudah di Waras Wilis, Andong. Kejadian bermula saat perahu berpenumpang 20 orang hendak menuju warung makan apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Saat perahu sudah mendekat tujuan, tiba-tiba seorang penumpang berjalan ke geladak depan kapal untuk berfoto selfie. Namun tiba-tiba perahu oleng dan terbalik. Sayangnya perahu tidak dilengkapi alat keselamatan penumpang. Akibatnya 6 orang meninggal dunia dan 3 lainnya hilang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan saat ini kami sudah bergabung bersama Ahmad Husnul Komsin, paman dari Niken Safitri, salah satu korban perahu terbalik yang hingga saat ini belum ditemukan. Selamat sore, Pak Husnul. Ya, selamat sore. Sebelumnya kami tentunya mengucapkan turut berduka, Pak Husnul. Apakah Anda sudah mendapat informasi terakhir terkait dengan pencarian keponakan Anda? Sudah. Seperti apa informasi yang Anda terima, Pak? Untuk informasi sendiri, untuk awalnya sendiri itu melebihi batas untuk penumpang tahunya. Ya, melebihi batas dan untuk sopirnya itu membuka lebar untuk memasuki penumpang, untuk memasuki ke perahunya. Sampai perahunya melebihi batas dan ada yang di ujung kapal itu sempat selfie. Dan pada akhirnya mau sampai ke warung apungnya, balik ke kanan. Pak Husnul, ada berapa anggota keluarga Anda yang berada di perahu yang terbalik ini? Itu hampir 50% itu keluarga saya semua. Hampir 50%-nya keluarga Anda, artinya sekitar 10 orang. Ya, kurang lebihnya segitu. Dari korban ada berapa yang selamat yang merupakan keluarga Anda, Pak Husnul? Yang sempat tenggelam itu ada 3, cuman yang 2 sudah ditemukan, yang 1 belum. Baik, jadi ada 7 orang yang selamat berarti ya, Pak ya? Iya. Baik, untuk 1 yang masih belum ditemukan ini atas nama siapa, Pak Husnul? Atas nama Niken Safitri. Baik, sudah adakah kejelasan, Pak Husnul, dari pihak BPBD sampai kapan mungkin pencarian akan dilakukan, Pak Husnul? Untuk pencarian masih berlanjut. Pak Husnul, Anda dan keluarga Anda bisa Anda ceritakan kepada kami apa yang sedang dilakukan? Apakah memang sedang menghabiskan libur lebaran bersama di sana pada saat kejadian? Ya, untuk awalnya sendiri ya emang itu berniatan untuk liburan ke sana.
Dan apakah memang lokasi rumah keluarga Pak Husnul ini tidak jauh dari lokasi liburan, Pak? Dekat 20 menitan dari rumah ke wisatanya. Pada saat kecelakaan ini terjadi, Pak, pada saat perahu terbalik, Pak Husnul menyaksikan langsung terjadinya kecelakaan ini? Enggak, cuman saya di rumah dapat info, saya langsung ke sana cari kejelasannya. Saat itu adakah anggota keluarga Anda yang mungkin menyaksikan kejadian, Pak, dan apa yang dilakukan? Ada, itu kakak saya yang bapaknya Niken Savitri itu, kakak saya yang bernama Mustaqim, itu sempat nyaut anaknya. Tapi yang kepegang itu anaknya yang nomor 2, yang satu sempat mau dia cari lagi, tapi nggak ada, sudah lepas, sudah tenggelam. Untuk anggota keluarga yang selamat, Pak Husnul, kondisinya seperti apa mereka saat ini? Alhamdulillah, sekarang nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Cuman yang satu dari kakak saya nomor 1 itu anaknya ada agak luka di kepalanya. Ada yang masih dirawat di rumah sakit mungkin? Ada ini yang Ibu Niken Savitri masih dirawat di puskesmas, sempat drop. Baik, untuk yang hilang, namanya siapa, Pak, dan berapa umurnya? Dan apakah Pak Husnul tahu kira-kira keluarga Bapak itu bisa berenang atau tidak, Pak Husnul? Kalau untuk keluarganya itu nggak bisa berenang. Itu kalau si korbannya itu umur 7 tahun, nama Niken Savitri. Baik, jadi satu anggota keluarga masih hilang hingga saat ini. Harapan Anda, Pak Husnul? Ya, semoga saja segera dipertemukan dan bisa diselamatkan. Baik, kalau dari keluarga Pak Husnul, adakah yang menjadi relawan membantu tim SAR untuk mencari korban, Pak Husnul? Ada, masih ada sampai sekarang pun masih. Sejauh ini apa kendala terbesar dalam upaya pencarian, Pak? Upayanya Ada kendala kalau yang itu ditemukan? perang aja. Baik, terima kasih Pak Ahmad Husnul telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kami sekali lagi mengucapkan duka cita atas kehilangan keluarga Pak Husnul dan kami doakan yang terbaik, semoga keluarga Bapak yang hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih, Pak. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan pengunjung di tempat wisata air Transera, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibubarkan paksa polisi dan Satgas COVID-19. Tempat wisata ditutup setelah adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk tidak ada kegiatan apapun di semua tempat wisata. Saya himbau dan saya minta tolong segera meninggalkan wahana ini. Anggota polisi dari Polsek Tarumajaya dan Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi membubarkan pengunjung wisata air Transara karena membeludaknya pengunjung yang datang. Pengunjung yang sudah datang dan sudah membeli tiket merasa kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak pengelola. Suruh ngantri, saya ngantri ikut prosedur. Ternyata udah dapat gelang, bayar. Ternyata saya suruh pulang, tutup ternyata. Ya saya kan kecewa. Semua bukan masalah uangnya dibalikin, karena kan kecewaan saya. Anak-anak udah pada senang, akhirnya saya suruh pulang. Sementara pengunjung yang masih memiliki tiket bisa menukarkan tiketnya dengan uang tanpa ada potongan, baik pembelian tiket secara langsung maupun secara online. Yang sudah pasti kami komitmen sesuai arahan dari Kapolsek, kita tutup hari ini, kita kembalikan uangnya tanpa dipotong. Dan hari ini pun kita kembalikan semuanya uangnya, tidak dipotong sama sekali. Menurut polisi, wisata air ini ditutup setelah adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk tidak ada kegiatan apapun di semua tempat wisata. Jadi, apapun bentuk aktivitas di tempat wisata di wilayah kami, semua serentak ditutup. Sekali lagi, satu tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, yaitu kita memutus mata rantai COVID-19. Selain membubarkan pengunjung, petugas membagikan masker gratis kepada para pengunjung yang abai akan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Libur Lebaran permandian alam Leang Lonrong di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dipadati ratusan pengunjung. Kepadatan ini membuat pengunjung abai protokol kesehatan karena jaga jarak sulit diterapkan.
Permandian Alam Leyang Lonrong yang berada di Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sejak pagi dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Jumlah pengunjung di masa libur lebaran ini lebih ramai dari biasanya. 20% pengunjung adalah warga dari luar daerah seperti Maros, Baru, dan Parepare. Meski di musim pandemi, warga tidak khawatir menikmati liburan di permandian alam. Ya, selagi kita tetap menjaga protokol COVID-19, kita tetap menggunakan masker, berusaha tetap jaga jarak. Ya, insya Allah semoga kita terhindarlah dari COVID-19 ini. Kepadatan ini membuat jaga jarak sulit diterapkan. Selain itu masih ada pengunjung tidak mengenakan masker dengan benar. Per kepalanya 3.000 per orang. Iya, 3.000 per orang. Motor parkirnya 2.000. Iya. Jadi bagi pengunjung yang tidak memakai masker, ingin membeli masker di sini 10.000. Ya, kami yang tidak menggunakan masker itu, saya akan menegur. Yang dari dalam sebenarnya dia sudah punya masker karena mungkin dalam situasi basah habis mandi, dan kami tetap menghimbau terus bersama dengan Hingga sore ini, masih banyak pengunjung yang memasuki kawasan permandian alam Leyang Lonrong karena tidak adanya pembatasan dari pihak pengelola. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan.